Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih sebelumnya sudah hadir dalam acara sharing session di episode 19 pada Jumat siang hari ini. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan tetap bahagia dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Baik, berbicara tentang kesehatan, tentunya kesehatan fisik dan kesehatan mental itu menjadi salah satu komponen penting dalam menunjang produktivitas kinerja pegawai. Selain komponen dari pegawai, lingkungan kerja maupun kepemimpinan atau hubungan antara atasan dan bawahan. Nah, tema sharing kita pada siang hari ini lebih berbagi dengan pengalaman dari narasumber terkait pengalaman dalam mendampingi pegawai dengan gangguan kesehatan. Nah, nanti jika di akhir acara kami tidak akan membuka pertanyaan tanya jawab, jadi lebih ke arah diskusi atau sharing dengan narasumber saja. Saya dengan Tika, di sini saya tidak sendirian, saya bersama dengan dua narasumber yang cantik. Ibu tahu nggak sih kita punya persamaan pada siang hari ini? Pinky Girl. Pinky Girl, oke baik. Bukan Blackpink ya? Iya ada Blackpinknya juga ya, benar-benar. Baik, kita ada dua narasumber sini, ada dengan Ibu Novia Putri Andriani Mahardeni, SAP, MAP, mudah-mudahan nggak salah ya Bu ya, selaku koordinator LKSDM 5. Ya. Mbak Novia, apa kabar? Halo Mbak Tika, alhamdulillah Sehat ya. Baik. Kemudian di sini juga ada Bu Nina Diana, SKM MM selaku koordinator LKSDM 1. Ya. Halo Mbak Tika, selamat siang. Sehat Bu? Alhamdulillah. Gimana bahagia hari ini? Oh tentu dong, hari bahagia kita. Baik, Mbak Novi sebelumnya nih boleh nggak sih memperkenalkan diri terlebih dahulu nih terkait kegiatannya hari-harinya selama bekerja di sebagai koordinator LKSDM 5. Oke, terima kasih Mbak Tika. Mungkin teman-teman juga di sana juga mendengar. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Saya Novi dari Koordinator Layanan SDM Kawasan 5. Sekarang home base-nya memang di Cibinong, tapi pegawai menyebar ya di seluruh Nusantara. Dan juga tim kami di Kawasan 5 juga menyebar dari Sumatera, kemudian di Jawa, di Bali, di Makassar. Jadi kami punya tim 31 orang dengan dibantu teman-teman subkoordinator. Sekarang LKSDM mungkin dari BSDM tetap sama ya, seperti yang lainnya, tapi mungkin tambahan-tambahan tugas seperti yang mungkin akan dibahas hari ini terkait dengan layanan kesehatan dan lain sebagainya. Kita harus memang memonitor dan mendampingi pegawai sih terkait dengan kesehatan, kemudian aturan-aturannya dan lain sebagainya. Gitu sih mungkin Mbak Tika. Mbak Novi pernah nggak sih selama berkeliling itu tuh ke Makassar, tadi ke Sumatera? Yang terakhir itu ke Makassar. Yang lainnya kami keseluruhan LKSDM belum pernah ketemu satu tim gitu belum. Jadi karena memang kita terpencar-pencar, kita seringnya hanya sharing sessions di Zoom, rapat tim di Zoom gitu aja. Terakhir ke Makassar sih. Saya juga pernah kembali ke Makassar, tapi via Zoom. Jalan-jalan. Baik, kita lanjut ke narasumber berikutnya. Bu Nina, boleh memperkenalkan diri sesingkat mungkin terkait kegiatannya, mungkin hari selama sebagai koordinator LKSDM 1. Terima kasih Mbak Tika. Mungkin untuk teman-teman yang di Zoom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Perkenalkan, kalau yang belum kenal, saya Nina dari tim LKSDM 1. Saya dengan tim anggota semua ada 15 anggota pelaksana. Kemudian untuk kami ditugaskan dengan tim itu untuk melayani pegawai yang ada di Setama, Pusdatin, Pusyantek yang ada di Tamrin dan Raden Saleh. Nah, untuk kegiatan mungkin sama ya Mbak Tika dengan Mbak Novi, dengan teman-teman lain yang ada di layanan kawasan yang lain terkait dengan pengelolaan pegawai tugas belajar, kemudian pengembangan SDM, kemudian promosi dan pegawai, kemudian usulan dupak, jabatan fungsional, dan kegiatan lainnya. Mungkin itu secara singkat ya Mbak ya. Baik, terima kasih Bu Ina. Sebenarnya saya senang sekali bisa langsung hadir bertemu secara fisik kita bertiga gitu ya, karena sudah lama banget selama ini sharing sessionnya hanya via Zoom dari Zoom gitu ya. Nah mungkin saya mau, kalau Mbak Bu Nina kan saya setiap hari ketemu ya di gedung Tamrin ya. Kalau kita? Nah benar, nggak pernah ketemu, baru kali ini ya. Baik, saya mau coba. Saya juga baru ketemu kali ini. Baru ketemu. Bener ya? Enggak, beberapa kali. Gitu ya? Iya. Enggak deh. Baik, saya coba ke Bu Novi berarti gitu ya untuk narasumber pertama kita di siang hari ini. Mbak Novi, boleh nggak sih ya terkait dengan kesehatan fisik nih pegawai nih?
boleh nggak ceritakan terkait pengalamannya dalam menangani atau mendampingi gangguan kesehatan fisik pegawai di BRIN? Oke. Kalau kesehatan fisik di sini dalam artian sebetulnya bukan hanya yang sakitnya mungkin bukan 1 hari 2 hari ya, berkelanjutan dengan tipe yang penyakit yang lumayan berat seperti itu. Kalau di layanan kawasan 5 selama tahun 2023 yang pernah kami tangani, sebetulnya ada 2 tipe juga ya. Artinya kita tahu bahwa si pegawai itu ada kesehatan secara fisik. Yang pertama memang yang pernah kami tangani itu kita tahu dari kejadian gitu, bukan karena kita yang mengetahui karena kita lihat di kehadiran atau apa. Jadi yang pertama itu kami mengetahui karena ada sesi waktu itu pemeriksaan hukuman disiplin, terus baru ketahuan bahwa memang yang bersangkutan itu ada gangguan fisik seperti itu. Kemudian yang kedua yang pernah kami juga lakukan, kami taunya dari Satker malahan, karena ada yang lapor bahwa memang sebetulnya kalau kita bilang cuci darah itu apa, Bu? Oh, Ya, hemodialisa itu. ya. Kami juga sempat kaget gitu waktu Zoom, beliaunya hanya, ya mohon maaf ya, hanya tertidur seperti itu. Tapi kalau kita lihat di absensinya sepertinya tetap jalan gitu. Tapi sebetulnya kan itu kan perlu kita sampaikan bahwa ada hak-hak yang perlu bisa diambil oleh pegawai gitu kan. Jadi memang ada kalau di samping terkait dengan pegawai kita tahu bahwa ada kesehatan fisik yang memang ada gangguan, selain itu juga ada kita lihat memang karena dianya aware sendiri, jadi kita lihat di kehadiran kita monitor bahwa oh ini udah CSK misalkan sebulan perpanjangan, jadi kita monitor nih sampai sekarang. Dan saat ini masih ada beberapa pegawai yang limit cuti sakitnya itu 1 tahunnya itu udah ada yang mau limit, ada lagi yang masih sampai tahun depan. Jadi kita monitor aja sih. Karena dengan yang tadi ya, kesehatan fisik yang memang seperti stroke, yang kemudian hemodialisa. Tapi hadarullah yang hemodialisa itu pegawainya setelah kita minta untuk cuti sakit meninggal gitu. Jadi jadi beliau meninggal dengan saat cuti sakit gitu. Jadi ya, beberapa pengalaman itu sih yang sekarang di LKSDM 5 tahun ini, Mbak. Nah, terkait dengan tadi kan Mbak Novi menyampaikan terkait dengan pendampingan pegawai yang mengalami gangguan kesehatan fisik. Mungkin saya sebagai orang awam ya, Mbak Novi, saya mau nanya nih, bagaimana sih maksudnya pendampingan itu tuh dalam bentuk apa? Karena dalam benak saya itu pendampingan adalah teman-teman secara fisik, kita hadir mungkin datang ke rumah sakit, kemudian membantu surat keterangan dokter dan sebagainya. Bentuk pendampingan itu tuh seperti apa, Mbak? Ya, kita itu Bu Nina mungkin juga sama saya dan teman-teman BSDM kawasan yang memang erat ya hubungannya dengan pegawai, dengan satker yang paling dekat ya. Artinya kalau ada apa-apa dari pegawai ya untuk BSDM layanannya ke kami. Nah, dalam artian kalau ada terkait dengan gangguan fisik yang tadi saya sampaikan memang sudah ada notis dari pegawai bahwa kita harus monitor. Artinya kita setelah indikasi bahwa pegawai itu sakit, kita coba berikan informasi lah terkait mungkin karena ini nanti Bu Nina mungkin ada versi lainnya. Karena kalau fisik itu yang pasti kita temui atau komunikasi keluarga gitu kan. Karena kalau secara kita yang bersangkutan face to face mungkin nggak nyambung gitu kan. Kita akan informasikan terkait dengan hak cutinya, cuti sakitnya berapa lama, kemudian ya di pendampingan itu. Kemudian kalau sekarang ini jadi ada 2 pegawai yang di LKSDM 5 itu yang cuti sakitnya sudah mau masuk 1 tahun. Otomatis kami harus mulai mencari tahu karena cuti sakit kita tahu maksimal 1 tahun dan bisa diperpanjang lagi selama 6 bulan kalau ada surat keterangan dari rumah sakit. Kita cari tahu nih rumah sakit yang ada tim pemeriksa dokter, kemudian
mengenai cost-nya mungkin, karena kan kalau yang ini mohon maaf ya, selama ini mungkin nanti Bu Nina bisa pembiayaan cost itu masih ditanggung oleh pribadi pegawai. Jadi kita informasikan ke keluarga itu supaya runut dan utuh informasinya. Jadi kita tanya-tanya dulu ke RSUD setempat, terus kemudian kita sampaikan juga ke dokter bahwa keadaan pasien atau pegawainya kami itu yang mau diperiksa seperti ini nih gitu. Jadi sampai tahap itu sih Mbak kalau kami ya, mungkin nanti Bu Nina yang udah pernah ke rumah sakit dan lain sebagainya itu. Baik, terkait peraturan tadi kan Mbak Novi menjelaskan ya, peraturan cuti sakit itu. Ada nggak sih peraturan yang membahas itu, Mbak? Karena jujur mungkin saya masih awam terkait ini gitu ya. Mungkin juga teman-teman yang di sharing session ini masih pengen tahu terkait peraturan apa sih, ada yang membahas terkait cuti sakit berkepanjangan pegawai. Kemudian bagaimana sih cara pengajuannya? Karena tadi kan lihat ada yang baru kita tahu sampai 1 tahun gitu ya, dan sebagainya gitu. Terus kemudian bagaimana cara pengajuannya dan berapa hari? Jadi kalau di payung hukumnya pasti terkait dengan PP Manajemen ASN, kemudian tapi untuk tata caranya kita bisa lihat di Perkab BKN 7 2021 bahwa cuti pegawai ASN, PNS itu berhak atas cuti sakit. Nah, selama berapa hari berhak untuk dapat cuti sakit? Jadi 1 tahun limit, artinya maksimal diberikan cuti sakit itu 1 tahun. Boleh 1 bulan perpanjang ya, artinya nggak harus, ya kita kan namanya manusia lagi sakit, paling nggak ada keinginan untuk sembuh kan, nggak mungkin kita langsung sekarang ngajukan cuti sakit untuk 1 tahun ke depan. Oh, ya itu kan mendahului ya. Artinya kalau yang sekarang terjadi sih memang 1 bulan, jadi mereka temporary, periodik mengusulkan cuti sakit, dan yang 2 ini kemudian ada limit di 1 tahun. Kemudian kalau pegawai sudah mendapatkan hak cuti sakit selama 1 tahun, artinya instansi itu berhak untuk dapat memeriksa kesehatannya. Yang tadi saya sampaikan mungkin melalui dokter pemerintah, apakah memang dinilai dari dokter okupasi itu layak atau enggak untuk dapat melanjutkan. Nah, tapi misalkan dianggap untuk layak diberikan kelanjutan untuk dapat bekerja kembali, itu pun juga ada masanya 6 bulan gitu. Iya. Jadi setelah 6 bulan nanti diobservasi lagi, artinya kalau memang cuti sakit itu sudah diberikan 6 bulan, ternyata memang belum sembuh, berarti itu bisa dikategorikan ke pensiun uzur, seperti itu sih. Jadi memang ada runutan lah sebetulnya. Terkait hak-hak sendiri untuk pegawai itu apa sih Mbak yang dapat pegawai terkait dengan cuti sakit yang berkepanjangan tersebut? Nah, kalau cuti sakit sebetulnya sih hanya uang makan aja kok yang dipotong. Artinya memang gaji pokok memang masih melekat, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan anak, kemudian tunjangan fungsional sebetulnya karena memang itu tidak dilepas dari jabatan definitifnya, masih dapat gitu. Kemudian tunjangan kinerja. Kalau tunjangan kinerja karena BRIN kita sekarang kan tunjangan kinerja yang kita dapatkan tahun ini adalah berdasarkan hasil penilaian kerja tahun lalu kan, otomatis untuk tahun ini misalkan ada cuti sakit masih berhak aja. Jadi kalau kita bilang sih masih humanis lah ya aturan itu, jadi kita masih diberikan hak cuti sakit sampai maksimal 1 tahun, alhamdulillahnya masih dapat gaji, dapat tunjangan, dapat tukin gitu, jadi hak-haknya itu masih terpenuhi, hanya uang makan karena memang tidak hadir gitu aja. Nah, tadi kan Mbak Novi memang menyampaikan terkait dengan ketika mengalami gangguan kesehatan fisiknya, si pegawai itu ada yang baru terdeteksi selama 1 tahun dari kehadirannya atau mungkin dari informasi dari atasannya. Kenapa sih Mbak? Maksudnya pegawai itu tidak berani gitu untuk menyampaikan secara langsung, saya sakit nih, sakit berkepanjangan, mungkin saya butuh beberapa lama. Ya, kalau memang yang pernah kami pengalaman
apa namanya, ada sih memang pegawai yang seperti itu ya, yang tadi saya ceritakan memang sebetulnya beberapa faktor sih, artinya bisa jadi dari pegawainya sendiri juga nggak paham gitu aturan kalau apalagi, apa namanya, dengan kita tinggal tapping absen, kemudian kita Bisa melihat dari dari mana aja ya. kita lihat dari BSDM kawasan ngelihat, "Oh, kadarnya udah lengkap," gitu. Oh, berarti dia masuk, gitu. Padahal kan, yang kita tidak tahu mungkin, pada si pegawainya itu di rumah nggak keadaan sakit. Setelah kami konfirmasi, kita, coba, apa namanya, informasi ke Satker, juga bingung gitu, "Kok ternyata masih absen ya, Bu?" "Iya," gitu. Oke, kemudian, saya, BOSDM kawasan, eee, selama ini sih untuk kasus-kasus kayak gini saya mesti ini sih, apa namanya, komunikasi dengan tim Midistra, alhamdulillahnya karena memang berhubungan sama kesejahteraan dan apa, pembinaan, kami selalu sharing, gimana nih kalau ada pegawai kayak gini. Akhirnya kami coba datangi ke keluarganya waktu itu dan kita sampaikan memang keluarganya juga ya mohon maaf ya, artinya secara orang awam nggak ngerti aturan, terus yang mengoperasikan si absensinya itu ternyata pegawainya sendiri gitu, dan pegawainya sendiri juga mungkin dengan keadaan stroke, kemudian, apa namanya, hanya bisa untuk absensi, jadi ya udah tapping aja. Akhirnya waktu itu kami informasikan bahwa, "Bapak, setelah ini nggak usah absen lagi karena Bapak udah bisa, dapat hak cuti seperti ini seperti ini." Jadi memang harus ada effort ya, artinya BOSDM kawasan itu untuk mendatangi meskipun, apa namanya, untuk memberikan pemahaman itu loh ke keluarga. Jadi ada banyak hal yang memang ternyata, ya itulah BOSDM kawasan kalau ada, apa namanya, waktu untuk ngobrol sama Satker atau diundang Satker kalau kalau atau mungkin di apel pagi kita bisa refreshment lah ya, artinya cuti itu memang hal sepele, cuti kemudian, kehadiran itu memang hal sepele tapi kita harus aware sih gitu, apalagi dengan sekarang aturan-aturan yang udah Jadi artinya sebenarnya pegawai sendiri tahu ya kalau dia tuh memang harus absen ya. Buktinya dia tahu, full ya. tapi nggak menggunakan hak cuti sakit itu gitu Oh iya. kan, heeh. Mungkin karena tadi salah satu keuntungan kami kan kalau di BIN kan mungkin bisa work from anywhere Iya. gitu ya. Iya Tapi sih. dilalanya nih atasannya nggak pernah lapor ya, bahwa dia nggak pernah hadir gitu. Nggak, mungkin dikiranya si, apa namanya, Udah Satkernya mengajukan juga sakit. udah ngajuin sakit gitu. Artinya memang dari Satkernya sebetulnya udah tahu, tapi, waktu kita infokan, "Pak, ini kehadirannya masih belum." Loh, juga kaget gitu artinya masih, eee, kenapa bisa penuh padahal udah waktu Zoom itu kami infokan memang jadi kita harus effort untuk ke sana sih, gitu sih. Nggak hanya dari Zoom kemudian kita infokan ke keluarga, jadi ada harus pemahaman-pemahaman yang harus kita sampaikan secara langsung lah, gitu. Ada cara lain nggak sih Mbak Novi? Kan tadi mungkin bisa dari apel pagi, briefing gitu ya. Iya. Kemudian mungkin tadi LKSD langsung turun gitu Mhm, menginformasikan. Atau mungkin ada cara lain supaya para pegawai ini aware terhadap cutinya, mhm. sakit tersebut. Mungkin pada saat kita ngasih layanan langsung kali Iya. ya. Jadi, Per unit kerja biasanya. misalkan, artinya trigger-nya bukan dari Satker yang ngundang atau mungkin kita langsung bikin, BSDM kawasan punya acara gitu. Atau kalau mau masuk ke personal mungkin pada saat mereka datang ke layanan, kemudian kita sampaikan mungkin lagi pas tanya masalah cuti tahunan gitu, tapi kita sampaikan nih hak-haknya sebenarnya kalau mau cuti sakit gini 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 gini. Memang ada beberapa pegawai yang belum paham sih gitu, heeh. Jadi kita harus, lebih lebih memberi Effort ya, effort, heeh. jemput bola Ya, jadinya. Iya, gitu. betul. Oke. Nah, terkait untuk apa namanya gangguan kesehatan fisik ini kan juga kalau berkepanjangan tuh bisa apakah jadi salah satu syarat pemberhentian pegawai karena sakit berkepanjangan atau mungkin Mhm. karena uzur nggak sih Mbak? Bisa, Bisa ya? Jadi memang, apa namanya, sesuai dengan Perka 3/2020 Perka BKN, jadi memang kalau, pegawai yang sudah tidak dianggap cukup jasmaninya, rohaninya itu, bisa diberhentikan dengan hormat, dengan, uzur ya. Tapi dengan catatan tadi harus ada tim
tim pemeriksa kesehatan supaya memang ditetapkan oleh tim bahwa itu tidak cakap atau tidak layak untuk dapat menduduki jabatan Karena itu apapun. jadi salah satu persyaratan. Salah satu persyaratan ke Unsur, ya. PKN seperti itu. Nah, kan mungkin saja nih ya Mbak Novi, dalam bayangan saya mungkin dia masih bisa tadi kan dengan dalam surat keterangan dokter tertentu itu masih bisa masih bisa bekerja dengan syarat tertentu. Ada nggak sih maksudnya kejadian yang dia masih bisa bekerja dengan syarat tertentu dan masih bolehkah diterima sama instansi tersebut? Kalau kondisi misalnya kalau misalnya saya analisis demo aparatur gitu, Yeah. kemudian ketika ada surat keterangan dokter, kemudian dengan kondisi tertentu saya bisa bekerja gitu, apakah saya bisa balik ke formasi tersebut? Kalau pengalaman sih belum pernah ya, tapi bayangan saya sih seperti ini. Artinya dokter tim pemerintah itu memberikan rekomendasi. Kalau kemarin gini deh, tim Bidistra juga informasikan ke kami bahwa kalau kita bikin surat pengantar ke tim pemeriksa kesehatan, itu sekalian kita lampirkan juga terkait dengan ikhtisar jabatan yang sedang sekarang diemban. Terus kemudian terkait dengan target-target misalkan KKM, HKM, itu kita informasikan bahwa nih Pak, pegawai kami itu sedang sakit seperti ini, dengan capaian yang harus dicapai pada tahun ini itu seperti ini, apakah memungkinkan atau tidak. Tapi kalau memang supaya artinya dokter, kalau kemarin sih dokter okupasi namanya ya, saya cari-cari informasi, jadi yang bisa melihat setelah dicek semuanya itu dokter okupasi melihat layak apa enggak. Tapi kalau mohon maaf ya, hanya kalau stroke kemudian hanya duduk gitu, mohon maaf sekali. Artinya mungkin instansi akan lebih memikirkan jangka panjang kali ya Mbak Tika ya, apalagi dengan ketentuan yang BRIN dan target kinerja BRIN yang selama ini sih. Dan mungkin jika masih ada formasi baru bisa kali ya kita kembali ke posisi semula gitu ya. Selama mendampingi pegawai mengalami gangguan kesehatan fisik, ada nggak sih kendalanya gitu, suka dukanya? Mungkin dari sisi effortless untuk kita bukan suuzon ya, artinya kita bisa mendeteksi si pegawai itu punya gangguan kesehatan, itu menurut saya juga effort, bukan suuzon. Artinya dengan BRIN yang semua memang serba WF, work from anywhere, kemudian kita hanya mantau dari sisi kehadiran, kalau dia udah tapping berarti aman gitu kan, kita nggak akan tahu kalau misalkan satker atau minimal kakekris atau mungkin di level pusris atau koordinator di level di sesama atau di direktorat paling enggak aware lah dengan timnya masing-masing kalau memang ada yang sakit, ada apa nih gitu kan, supaya kita langsung sigap buat informasi bahwa cuti sakit itu kayak gini. Itu mungkin kalau dibilang kendala bukan ya, tapi effort kita, tantangan kita untuk lebih memonitor pegawai keseluruhan secara BRIN itu. Terus kemudian kalau dibilang kendala, mungkin sisi humanis menginformasikan atau komunikasi dengan keluarga kali ya. Karena kan kalau di sisi kesehatan yang tadi itu, yang kita bisa ajak komunikasi ya memang keluarga kan, karena untuk bisa dapat menerima bahwa Bapak, Ibu karena cutinya sudah habis, cuti sakitnya sudah habis, kemudian karena sudah masa kerjanya bisa mendapatkan pensiun dini 50 tahun dengan usia, kemudian 20 tahun untuk masa kerja. Kami informasikan, mungkin mau nggak mau, tega nggak tega, kita informasikan bahwa Bapak, Ibu sudah keluarganya bisa dipensiunkan dini gitu. Itu mungkin seni dalam komunikasi untuk menyampaikan ya, tega nggak tega gitu dalam keluarga masing-masing itu sih mungkin. Ada nggak sih Mbak yang keluarganya tuh yang mohon maaf misalnya kayak belum bisa nerima, karena saya berpikir gitu dalam pikiran saya, misalnya seandainya sih masih butuh, contohnya gitu, masih butuh, kebutuhannya masih banyak, kemudian emang harus diakhiri oleh instansi. Sejauh ini kalau yang kemarin
mohon maaf yang tadi saya sampaikan qadarullah beliau meninggal itu kami sampaikan ke keluarganya terkait hak-hak cutinya itu malah sebelumnya menolak, sangat menolak, bersikeras suaminya menolak bahwa Biar enggak, tetap bekerja ya aku maksudnya. tetap bekerja, pokoknya nggak mau cuti sakit dengan tidak menjustifikasi atau memberikan keterangan bahwa kenapa gitu, enggak. Tapi memang memang hanya tidak mau aja. Itu menurut saya butuh effort lagi nih. Akhirnya kita suratin dengan berbagai cara, kemudian kita sampaikan, malah beliaunya yang meninggal ini memberikan ditembak lah gitu. Kita dengan surat keterangan bahwa sehat. Kami cari tahu ternyata yang tanda tangan itu anaknya sendiri gitu. Jadi, anaknya dengan spesial, ya, oke, dokter. Kemudian kayak gitu, Mbak. saya nggak tahu secara kode etik mungkin yang nggak tahu ya. Kami cari informasi ke rumah sakitnya memang bisa, memang beliaunya datang ke IGD ke rumah sakit mendapatkan surat keterangan sehat, padahal pegawai itu hemodialisa gitu kan. Dalam artian memang mungkin sehat gitu, memang bisa Pak dalam arti, tapi apakah bisa bekerja gitu kan? Itu Kalau untuk hadir aja mungkin bisa ya. iya, hadir Tapi aja untuk- mungkin bisa, tapi untuk nulis paper, apalagi dengan jenjang yang utama gitu kan, artinya effort kita untuk meyakinkan Bu, kita fokuslah sama kesehatan gitu, fokuslah sama keluarga dulu, kita ada kok hak cutinya gitu, gitu sih. Tapi selama ini Mbak Novi, satu pertanyaan lagi deh. Kan Mbak Novi punya tim gitu kan, ketika lagi sedang mendampingi pegawai dengan memiliki gangguan kesehatan fisik gitu. Bagaimana sih cara mengelola emosinya, kemudian juga takut Gimana? kalian harus kuat-kuat gitu. Kalau kita sih berkaca pada diri sendiri deh. Coba waktu kita memposisikan ya, artinya kita coba dalam rangka menengok ke sana, sekalian nengok bagaimana kondisinya, kita posisikan itu orang tua kita gitu kan, artinya memang harus lebih deeply artinya lebih emosionalnya harus empati gitu ya, memang mencoba mengkondisikan kita di posisi mereka mungkin ya. Baik, termasuk menekankan ke tim kerja ya Mbak Novi ya. Iya. Oke, baik. Mbak Novi, makasih loh. Sebenarnya masih pengen banget ngobrol bareng sama Mbak Novi, cuman saya harus pindah ke Ibu Nina. Nah, Bu Nina, saya pengen bahas nih, menarik sekali terkait dengan kesehatan mental. Memang beberapa waktu ini gitu ya, kan kami juga memiliki program kesehatan mental, namanya program konseling atau Employee Assistance Program, pendampingan terhadap kesehatan mental pegawai gitu. Beberapa waktu itu kita buka 2 tahun berturut-turut, mulai dari 2001 sampai 2022, itu kurang lebih yang mendaftar itu mencapai kurang lebih 500 peserta, dan cukup banyak gitu ya maksudnya gitu. Nah, sebenarnya saya ingin mengetahui secara realnya langsung di lapangan gitu. Ada nggak sih punya pengalaman gitu yang bisa di-sharing, berbagi pada kami, Bu Nina, terkait menangani atau mendampingi pegawai yang mengalami gangguan kesehatan mental? Karena saya tahu kan cuma dari report, kemudian dari via daftar hadir mereka datang gitu ya. Makasih Mbak Tika. Kita di tahun 2022 itu menangani pegawai yang bermasalah dengan kesehatan mental itu ada 1. Kemudian 2023 ini ada 5. Di total yang kita tangani itu ada 6. 2 itu sudah selesai prosesnya karena dia sekarang sudah pensiun ya. Kemudian yang 2 itu maksudnya pensiun unsur. Jadi yang 2 ini yang kita treatmentnya akan lebih effortnya lebih ini ya, karena kita harus menemani mereka ke rumah sakit. Nah, awal kita akan menemani itu kita sebenarnya gini Mbak, ini adalah sebuah pengalaman yang baru sebenarnya di tim, di saya maupun di teman-teman yang ada di tim. Ini adalah pengalaman baru, jadi menjadi challenge ya buat kita ya. Bagaimana sih menangani ini sebenarnya gitu. Akhirnya kita buka-buka nih mengenai aturan pemberhentian pegawai. Kita bukannya ingin memberhentikan ya, tapi kan kita sebenarnya lebih memperhatikan nanti haknya mereka nanti untuk ke depannya. Kan jangan sampai nanti mereka terkena
karena tidak memenuhi jam kerja misalnya kan jadinya kena updis lah dan lain-lain gitu. Kita menghindari itu juga. Kemudian akhirnya kita ada yang satu orang yang pertama yang kita tangani 2022 ini itu tadinya kita mau mengarahkan ke pensiun dini. Tapi karena dia ini maunya saya bukan orang yang tidak mau bekerja, saya mau bekerja tetap pengen bekerja gitu. Akhirnya nggak mau tanda tangan surat pengunduran dirinya gitu karena dia merasa dia masih bekerja. Tapi kan kenyataannya nggak bekerja, tidak pernah masuk. Akhirnya kita menjalin komunikasi dengan pihak keluarga karena yang namanya orang ada gangguan kesehatan mental itu kan biasanya dari sisi sosialisasinya susah ya Mbak ya, dia tidak mau berinteraksi dengan orang gitu. Jadi menganggap bahwa orang itu asing buat dia gitu. Jadi ya udah kita cari yang nyamannya mereka dengan siapa ya, dengan keluarga. Nah kebetulan keluarganya dua-duanya open. Jadi yang pertama yang tahun 2022 kita waktu itu menemani mereka si pegawainya ini melalui si istri maaf saya mungkin nggak boleh menyebutkan ya dengan pasangannya. Kemudian akhirnya dia mau kita bujuk untuk ke rumah sakit. Cuman kita itu awalnya mencari rumah sakit yang dekat dengan lokasi pegawai. Kita kan nggak mungkin ya misalnya di rumah di Bogor kita bawa ke Bekasi, kasihan gitu. Akhirnya kita cari literatur, akhirnya ketemu satu rumah sakit di Bogor yang di situ ada tim penguji kesehatan ya yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Karena kan memang persyaratannya begitu ya Mbak ya. Akhirnya dia mau. Tapi itu pun kita harus maksudnya selalu nempel dengan pasangan ini, nggak mau sama sekali pisah. Jadi waktu di sana pun ya kita harus bisa bukan mengalami ya gimana ya, ya udah dia maunya begini kita ikutin supaya dia mau, maksudnya supaya proses pemeriksaan kesehatannya itu berjalan dengan lancar gitu. Karena waktu itu butuh waktu 2 hari. Kemudian juga pas istirahat pun, waktu pemeriksaan pun awalnya nggak mau juga di sana di rumah sakit. Jadi memang di sini pihak keluarga lah yang sangat berperan ya. Tapi pasangannya mau ya? Oh iya itu dia. Pasangannya sangat mendukung ya? open banget, sangat mendukung banget karena saya nggak tahu ya yang artinya setia dengan pasangan apa gitu. Saya melihatnya sih, aduh pasangannya ini banget ya, apa namanya menerima banget gitu. Dan ini bukan hanya itu, yang satu lagi juga begitu. Ini berarti bicara sama si konsul atau psikiatrinya adalah pasangannya? Ya berdua. Oke. Jadi waktu masuk ke ruang konsultasi karena kan Karena nggak mau pisah ya? nggak mau bisa, jadi Oke. dibawa. Waktu tes kan ada tes namanya MPPI ya Mbak ya. MPPI, Nah MPPI itu dia harus tes kan, menulis gitu. Sebelahnya pasangannya namanya. Jadi kalau ada yang dekat langsung dekat ke sini ke karena saking pasangannya gitu. cenderung takut Jadi ya, karena Mbak. karena kan memang begitulah kondisinya kan. Nah, memang kebetulan 2 hari itu kita menemani full ya Mbak, karena kan memang kita takutnya dia kabur. Iya. Pergi kan, maksudnya pergi meninggalkan rumah sakit, akhirnya prosesnya tidak berjalan dengan sesuai yang kita harapkan dan sesuai dengan yang keluarganya harapkan juga, karena memang dari keluarganya pengennya memang ya udahlah sudah nggak mungkin gitu. Tapi mereka nggak mau dengan proses yang langsung berhenti gitu, yang tidak mendapat apa-apa. Mereka takut kan nggak dapat apa-apa. Ya udah Bu, ya berarti ini proses begini kita Karena jelaskan. masa kerja belum. Iya. Akhirnya dibawa ke sana selama 2 hari. Kita juga sebagai pendamping perwakilan instansi memang diminta juga untuk konsultasi dengan psikiaternya. Jadi pemeriksaan pertama kan dari sisi fisik, kemudian ada sisi psikologisnya, besoknya juga ada tes gitu. Seminggu setelah itu keluar hasil dan akhirnya ya diproses keterangan bahwa itu tidak bisa dilanjutkan bekerja, keterangan untuk tidak bisa untuk melanjutkan bekerja sebagai PNS, dan itu ada 2 orang seperti itu. Kemudian yang tadi ada 6 ya Mbak, yang 2 lagi ini Banyak proses ya, Bu pensiun. Lina ini namanya luar biasa. Proses pensiun dini. Ya, proses pensiun dini yang satu susah sekali, yang satu gampang. Nah, yang satu ini karena di kontak nggak bisa, tapi akhirnya kita cari alamat rumah yang udah disimpan, ya kita cari, akhirnya kita datang, ternyata dia open, maksudnya ya saya juga, dia sadar sebenarnya saya juga mau mengundurkan diri gitu, maksudnya karena saya merasa saya kalau disuruh ke kantor juga saya ngapain bisa disuruh kerja juga saya nggak apa-apa katanya. Jadi dia sadar sebenarnya
Ya udah akhirnya kita memberikan informasi bahwa nanti bisa mengajukan pensiun dini dengan persyaratan ini. Selesai. Nah, yang satu kita komunikasi nggak bisa sama sekali. Jadi komunikasi dengan pegawainya nggak bisa. Akhirnya dia juga sudah nggak ada pasangannya, anaknya juga jauh. Akhirnya ya udah kita menghubungi adiknya. Akhirnya dapat berkomunikasi, tapi adiknya tuh nggak nyadar kalau Kakaknya nggak nyadar sebenarnya, nggak mengakui, Oke, baik. nggak mengakui saudaranya seperti itu. Enggak, saudara saya nggak seperti itu. Tapi kan kita yang lihat ya kondisinya sehari-hari gitu ya. Akhirnya kita jelaskan. Akhirnya lama-lama mengakui karena dia melihat mungkin ya, oh ternyata begitu. Saya nggak tahu apakah memang awalnya ditutup-tutupi, kemudian mungkin ada perasaan saya nggak tahu malu atau apa gitu, jadi nggak mengakui awalnya. Akhirnya si pegawai ini termasuk yang tipenya emosional. Jadi waktu adiknya kita telepon tuh datang ke kantor, marah. Hampir sempat ngamuk di kantor waktu itu. Tapi akhirnya dibujuk, mau, ya udah akhirnya tanda tangan. Akhirnya mengajukan pengunduran diri, tapi ya tadi seperti nanti juga ada ya, qadarullah akhirnya belum selesai prosesnya, psikotan meninggal dunia. Gitu. Jadi sebenarnya gini, mungkin antara kesehatan fisik dengan kesehatan mental itu berhubungan erat ya, Mbak, saling berdampingan ya. saling berdampingan. Jadi dia ada kendala di kesehatan mental, tapi akhirnya berefek ke kesehatan fisik. Begitupun sebaliknya ya. Dari Begitu fisik sebaliknya, kemudian di dua hal yang benar-benar saling berkaitan. Kemudian yang dua lagi ini lagi proses kan. masih proses ya Bu ya. Lagi Tapi proses. Yang satu sudah cuti, mengajukan cuti sakit. Ini udah jalan ketiga ya, bulan ketiga. Mental juga. Kemudian yang terakhir ini yang sebenarnya saya tuh sedih ya. Sebenarnya anaknya itu masih Ini kan apa? masih Zaman praktis. apa? Generasi Gen Z, Gen Z. milenials mungkin ya. Masih generasi berapa tahun? Mbak Tika. Oh iya. Masih yang "Loh, kok kamu bisa begitu ya gitu loh. Oke. Masih muda banget Muda gitu. Dan setelah kita lacak ternyata memang di latar belakangnya itu ada keterpaksaan untuk mengambil bidang pendidikan. Oh, Yang pada dia saat ambil. Bukan dulunya. passionnya ya berarti ya. Bukan passionnya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh teori itu ternyata benar. Jangan dipaksa. Iya, jangan dipaksa gitu ya. Masuk Ya, ke instansi juga apakah karena dipaksa atau kayaknya iya. Oke. Kamu harus masuk PNS. Kayaknya iya. Jadi mungkin saya nggak tahu ya, mungkin apakah pada saat dia dilulus itu apakah kok bisa lulus gitu ya? Berarti kan dia yang ngerjain ya. Ya kan ada surat keterangan kesehatan rohani ya. Iya. Berarti harusnya sudah baik ketika masuk ke Iya, instansi. tapi dia ikut tesnya itu kenapa bisa lulus? Tapi dia mungkin saya nggak tahu apa dengan keterpaksaan itu dia belajar ya. Saya nggak tahu juga ya. Akhirnya ya. Tapi masih aktif bekerja. kan berarti sekarang? Sekarang masih dan belum di tim pemeriksa lagi gitu. belum sekarang. Jadi gini, ini atasan langsungnya open gitu. Kita komunikasi lewat atasan langsungnya, atasan langsungnya berkomunikasi dengan keluarga. Dan akhirnya kemarin sempat dijemput, jadi dia kos, jemput dibawa ke kampung halamannya untuk diperiksa. Sekarang baru mulai berobat, malah sempat diruqyah lah segala macam. Nah Bu, ini menarik nih. Terkait tadi kalau misalnya dijelaskan kalau yang mengalami gangguan fisik, kalau yang usianya sudah mendekati lanjut usia, berkepanjangan itu bisa kita ajukan untuk pemberhentian kan. Ini bagaimana jika dengan pegawai-pegawai yang masa produktif tersebut mungkin dalam rentang usia 25 sampai 40 tahun kan masih produktif bekerja ya. Ada nggak sih treatment khusus gitu ya untuk bagaimana dia tetap bisa bekerja kan terkait dengan gangguan kesehatan mental tersebut? Ya kalau dari kalau yang sekarang yang sedang kita hadapi sebenarnya kita nggak pengen ya dia tuh keluar ya Mbak. Jadi untuk sementara ini biarlah dia berobat dulu. Kemudian kalau misalnya karena kalau pengobatan mental yang saya tahu ya di teori-teori itu sebenarnya kalau misalnya itu telaten itu sebenarnya bisa ya. Tapi memang sekarang itu sudah mau menuju sedang tingkat ininya. Jadi kemarin setelah diperiksa, baru 2 hari yang lalu saya dapat informasi bahwa dia itu setelah hasil periksa dokternya bahwa dia itu menuju ke sedang gitu. Mudah-mudahan dengan ada pengobatan ini dia bisa normal kembali gitu ya. Dan tentunya ini menjadi PR kita semua sebenarnya ya. Betul. Ini mau diapain ini anak-anak itu begini gitu ya. Padahal sementara dia punya potensi ya kalau saya lihat ya.
Tapi secara output dengan unit kerja nggak ada. Jadi nothing. waktu dulu di tempat yang lama katanya jadi dia merasa gini, saya nggak sanggup di situ. Dia sempat ngomong kok, saya nggak sanggup di situ gitu. Jadi saya nggak passionnya mungkin. Ya mungkin untuk mungkin calon-calon pegawai baru ini Mbak ya, mungkin bisa kita lihat melihat lagi ya kompetensinya, passionnya dia di mana gitu supaya sesuai dengan keinginan dia dan dia bekerja dengan optimal di situ gitu. Ya, jangan sampai maksudnya menempatkan pegawai yang tidak dalam bidangnya. Iya gitu ya. betul. Nah, saya nggak tahu toolsnya apa itu untuk mengetahui itu ya. PR kita bersama ya. Itu PR kita bersama Nah, mungkin. terkait tadi gangguan fisik, kesehatan fisik sama kesehatan mental itu kan dua hal yang sama, saling berdampingan ya. Ketika kesehatan fisiknya mungkin buruk, itu akan berdampak terhadap kesehatan mental. Begitupun sebaliknya. Nah, namun terkait kesehatan mental sendiri ini apa sih, Bu? Ada nggak sih dampak pemicunya gitu? Maksudnya yang mungkin selama ini terjadi di lapangan gitu ya. Terus kemudian ada nggak sih dampaknya itu ke produktivitas kinerja pegawai? Ya, kalau pemicu Mbak, saya kebaginya dari dua ya, internal dan eksternal ya. Dari internal itu adalah dari genetik sendiri. Jadi dari 6 yang sedang saya tangani ada 1 yang memang ada. genetik. Ya. Oke, I see. Ya. Jadi setelah kita tanya apakah memang ada, oh ternyata ada dari keluarga yang termasuk dekat sih, nggak terlalu jauh gitu, memang ada. Dan katanya itu juga bukan hanya dia, saudaranya dia juga ada. Kakak apa adiknya gitu saya lupa, juga seperti itu. Jadi itu sebenarnya bukan sebenarnya mungkin di gennya itu udah ada, cuman munculnya itu tiba-tiba dia begitu gitu loh, tanpa sebelumnya Ada riwayat ya. ada riwayat apa gitu. Jadi ya tiba-tiba muncul Stres. betul. Kemudian juga ada dari faktor eksternal, itu dari faktor keluarga, mungkin kondisi keluarganya yang tidak harmonis gitu kan. Kemudian juga ada yang dari bencana alam. Jadi ada 1 orang yang dari 6 itu dia trauma dari bencana alam waktu dia sekolah di Jepang. Jadi dia mengalami gempa dan sebenarnya memang udah bertahun-tahun ini. Traumatik ya. Traumatik. Jadi dia melihat di depan matanya sendiri itu teman sekosnya meninggal ditimpa Runtuhan bangunan gitu. Meninggal, mungkin dia melihat proses meninggalnya bagaimana, akhirnya trauma. Dan kemudian dia sejak itu ya perkembangannya dia pulang ke Indonesia nggak selesai sekolahnya. Dan mungkin ini juga menjadi PR kita juga ya Mbak ya. Banyak ya PR orang yang tugas belajar itu bagaimana kita melihat kondisi mereka di sana sebenarnya gimana sih gitu. Karena ini dia nggak berhasil pulang, ya nggak berhasil. Itu tidak lulus berarti ya Bu ya? Nggak lulus. Akhirnya melanjutkan sekolah di Indonesia. Waktu itu mungkin belum terlalu parah ya tingkat gangguan kesehatannya. Akhirnya dia bisa ngambil sampai S2. Pulang kemudian lanjut Sekolah, lagi. Iya, lanjut lagi tapi Indonesia. Tapi akhirnya ya parah lagi. Nah, ini kan terkait kalau misalnya gangguan kesehatan fisik kan mungkin terdeteksinya tadi dari tim kerjanya atau mungkin atasannya baru info yang bersangkutan tidak masuk karena sakit. Kalau gangguan kesehatan mental bagaimana mendeteksinya? Kan itu agak ini kan, kita tidak bisa merubahnya juga gitu kan. Kalau yang kemarin kita mendeteksinya itu sebenarnya dari ini Mbak, kita kan waktu bergabung dengan BRIN itu kan mulai tahun 2022 ya, mulai diketatin yang namanya absen gitu ya. Terus dari situ kita melihat, oh ternyata kok ini kenapa ya orang absen ini kok berbulan-bulan nggak pernah datang gitu, berbulan-bulan nggak pernah absen. Kemudian SKP, nah, akhirnya kita lacak kenapa, oh ternyata dia ada masalah dengan kesehatan. Kemudian yang terakhir ini yang kita tangani itu dari kasus disiplin, malah dari kasus disiplin. Jadi waktu kita tanya, kamu kenapa lupa absen? Jadi dia itu seperti kecanduan main game dari pagi sampai subuh. Tidurnya malam jadinya ya? Tidurnya nggak tidur Mbak. Giginya tidur. Jadi mungkin jam 5 subuh gitu baru tidur. Waktunya kerja. Dia lupa absen. Jadi dia absennya baru ingat. Lupa. Jadi harusnya sebelum tidur dia absen dulu. Iya, enggak. Ya itu akhirnya dia lupa absen berkali-kali seperti itu. Dan dia juga
apa namanya, dari dia secara pada saat kita wawancara pun ada yang aneh gitu. Kan kita Anehnya tuh melihat gimana, ya, Bu? anehnya tuh ngomongnya nggak beraturan, ngomongnya kemana-mana. Oh, jadi kita tanya ini, jadi kayak anak kecil gitu loh, kayak anak kecil. Oh, jadi saya nggak boleh main game ya Bu? Ya nggak boleh. Kenapa harus main game, kan kamu udah kerja gini-gini. Ya saya kan sendirian Bu, di kos kos. Saya isi waktu saya ngapain? Ya, saya main game. Itu kan kecil ya. Betul. Kemudian kayak ngomongin anak saya ya. Kemudian juga pada saat kita melakukan mediasi, tapi saya belum tangani ya. Pada saat kita melakukan mediasi perceraian, itu ternyata ada pegawai yang saya nggak tahu apakah memang dia sengaja mengungkapkan atau enggak. Dia ya sedang dalam menjalani perawatan psikiater gitu, dan dia itu sudah sampai tahap ingin merasakan sakit. Gimana tuh merasakan sakit? Sakit fisik apa? Bagaimana rasanya sakit? Bagaimana rasanya sakit? Sakit hati atau sakit fisik? Semua ya. Fisik barangkali ya. Mungkin fisik barangkali ya. Melukai dirinya sendiri. Iya. Terus waktu mediasi itu si kepala unitnya bilang, kamu bahaya loh begini-begini gitu. Terus ada kejadian kan memang Mbak, luar negeri ada yang seperti itu tuh, dia terjun dari lantai berapa ke bawah, ada kan gitu begitu. Jadi saya sebenarnya pengen saya sebenarnya pengen menindaklanjuti ya, tapi orangnya susah untuk berkomunikasi, itu susah ya. Tapi kalau dari sisi kinerja, bagus, dia bagus, dari sisi kinerja bagus. Tapi dari sisi pergaulannya dengan teman-temannya atau dengan tim kerja ya. Tim saya waktu saat menghubungi itu susah sekali untuk komunikasi. Tapi saya pengen sih bisa pendekatan lagi. Ya, pendekatan lagi. Saya pengen tahu gitu, apakah takutnya berlanjut ya. Itu aja sih. Nah, kalau gangguan kesehatan fisik kan memang pasti itu akan berdampak terhadap produktivitas kinerja pegawai ini ya Bu ya. Kalau misalnya gangguan kesehatan mental pun begitu tadi, karena dia tidak bisa bekerja di pagi harinya, karena tadi banyak main games gitu. Bagaimana terkait dengan gangguan kesehatan mental, tapi dia hanya berdampak terhadap personal saja, tadi seperti yang Ibu sampaikan ya. Apakah itu menjadi ranah kita nggak sih Bu untuk bisa, kewajiban kita untuk bisa merangkul mereka? Sekarang begini, yang namanya pegawai itu kan bekerja 8 jam sehari. Jadi sebagian besar hidupnya itu ada di kantor. Sebagian besar hidupnya itu melakukan pekerjaan. Jadi seharusnya itu sudah menjadi bagian dari yang harus kita perhatikan, Mbak ya. Jadi bagian dari satu pembinaan sebenarnya. Walaupun dia secara individu efeknya secara individu, tapi kan nanti lama-kelamaan juga akan kinerja pasti akan berpengaruh. Kalau awal ini sekarang mungkin dia masih merasa nyaman dengan lingkungan kerjanya ya, jadi dia bisa bekerja. Tapi kan bisa aja suatu saat dia dipindahkan, atau memang dia mungkin suatu saat mulai bosan dengan pekerjaan itu, drop kinerjanya, bisa aja Mbak. Jadi ini memang tidak bisa dipungkiri kalau memang dia secara individu sakit. Ini mungkin dari saya nggak tahu apakah kita sebagai BSDM atau instansi secara keseluruhan tetap harus aware lah dengan kesehatan mental pegawai ya. Karena ya mereka itu tadi 5 hari 8 jam sehari itu bersama kita ya. Kita. Nah, menurut Bu Nina nih, kenapa sih rata-rata tuh pegawai cenderung ya tidak berani menyampaikan terkait gangguan kesehatan mental yang dimilikinya? Saya nggak tahu, mungkin ada beberapa orang mungkin yang sadar saya mengalami gangguan kesehatan mental, atau begitu pun sebaliknya saya tidak sadar. Sebenarnya ini lebih ke pendapat di masyarakat juga mungkin bisa ya Mbak, yang mempengaruhi. Pendapat di masyarakat itu kan orang yang kesehatan mentalnya terganggu itu bisa karena dia kurang ibadah, misal kurang bersyukur gitu. Padahal mungkin saya nggak tahu apakah memang ada kaitan ke sana gitu. Nah, kalau misalnya terungkap kan jadi ada perasaan, saya dianggap orang yang tidak taat kepada agama gitu kan ya. Mungkin menurut saya itu. Kemudian juga mungkin mereka nggak paham bagaimana sih prosesnya. Kalau misalnya saya mau ke kantor nih ngomong nih, prosesnya dia nggak paham gitu. Saya harus kemana dulu nih untuk
menyampaikannya gitu. Kalau saya itu ada penyakit begini gitu. Dan sebenarnya kesadaran akan Kesehatan kesehatan mental itu ya di individu sendiri sih. betul ya, kita harus aware sendiri terhadap diri kita ya. Sendiri. Dan mungkin memang beberapa yang agak takut gitu ketika mereka menyampaikan atau mengikuti program konseling nih, biasanya karena mereka tuh khawatir dianggap dalam tanda kutip yes, gitu ya. gila gitu Iya, kan. Padahal betul, memang iya. Salah satunya itu. padahal bukan seperti itu gitu Sebenarnya ya. kan beda Mbak antara gangguan jiwa dengan gangguan Betul. mental itu berbeda. Betul, Karena betul. kalau jiwa itu kan dia secara spiritual tuh nggak bisa loh Mbak. Dia tidak bisa menjalankan ibadah. Tapi kalau yang saya tangani ini pada sholat, pada puasa. Jadi kalau menurut saya itu dua hal yang berbeda ya. Bukan dua hal yang berbeda. Perbedaannya di situ menurut saya, mental dan jiwa itu. Tapi kan orang beranggapannya secara keseluruhan ya, ini orang sakit jiwa gitu. Oh ini pergi ke psikiatri, pergi ke psikolog. Iya. Gitu ya. Nah, terkait dengan gangguan kesehatan mental itu bisa juga menjadi salah satu alasan untuk pegawai tersebut diberhentikan. Bisa. Atau Jadi kan pensiun dini gitu seperti yang sudah pernah kami lakukan Mbak ya, kalau misalnya pegawai itu ternyata kita lihat kayaknya berat nih gitu. Kita lihat kayaknya udah komunikasi nggak bisa, kerja juga enggak, kemudian juga kita coba untuk mengarahkan ke cuti dulu ya, seperti yang Mbak Novi lakukan di sana di STM 5 bahwa ada yang sudah sekarang 3 bulan itu Mbak. Jadi kita lihat lagi nih 3 bulan. Kalau Ini misalnya 3 bulan mental, Bu. mental Berarti nanti surat sakitnya dari dari dokter rumah sakit jiwa. Rumah sakit Rumah sakit yang memiliki poli kejiwaan ya mungkin ya. Iya, Poli yang jiwa. ada poli kejiwaan, ada psikiaternya. Nah, memang sekarang itu kita sudah sampaikan sebelumnya ke keluarga, coba dibawa melalui BPJS. Tujuannya kan supaya membantu keluarga juga ya, tidak terlalu terbebani gitu, karena kan harus setiap bulan ke dokter gitu kan. Rencananya sih mereka mau nyoba. Sebenarnya kan bisa ya Mbak ya, BPJS kan bisa dipakai. harusnya bisa. Bisa. Oh bisa ya Bu ya? Bisa. Ini Jadi, baru atau gimana Bu? Karena saya belum tahu nih terkait dengan BPJS Kesehatan itu bisa untuk yang mengcover. mental. Iya betul, untuk Gangguan kesehatan mental. Berarti bisa ya? Bisa. Oh. Prosedurnya pun sama kok. Jadi seperti penyakit yang lain harus ke vaskes pertama, kemudian dirujuk ke karena di vaskes pertama pasti tidak ada yang namanya poli psikiater, nggak ada. Kemudian dirujuk ke rumah sakit tipe C. Tapi saya nggak tahu tipe C ada apa enggak ya. Bisa aja nanti dirujuk lagi ke tipe B gitu. Tapi yang sekarang yang bersangkutan itu sudah berjalan 3 bulan di rumah sakit swasta gitu, yang biayai anaknya berobat, dan kita lihat nih sampai setahun kan. Nah, sampai setahun, kalau misalnya kan diperpanjang terus nih setiap bulan surat sakitnya, dan memang dari pihak keluarga pengennya pensiun dini. Tapi ada laporan progresnya nggak sih Bu? Kalau kesehatan fisik pasti tentunya ada yang Mbak Novi ya, misalnya ini sudah bisa mulai menggerakkan, udah bisa senyum nih gitu ya, udah bisa menggerakkan. Ini baru komunikasi dengan keluarga. Kalau dari pihak keluarga sih sudah ada kemajuan Bu. Jadi dari pihak keluarga menyampaikan begitu ya, kita lihat aja nanti. Saya sih pengennya mungkin 6 bulan ya, kita lihat rekam medisnya barangkali ya, apakah dari rekam medisnya memang dia ada perkembangan apa enggak gitu. Nah kemudian kalau udah setahun, apabila memang dari dokternya menyatakan mau istirahat lagi, ya udah kita coba ke tim pemeriksa kesehatan itu, tim penguji kesehatan yang ada, tim pemeriksa kesehatan yang ditunjuk oleh Kemenkes. Nah dari situ nanti kan ada rekomendasi yang diterbitkan. Rekomendasinya kan ada 5 pilihan ya kalau nggak salah ya. Pertama masih bisa bekerja dengan dimanapun, kemudian juga bekerja dengan syarat tertentu, sampai yang terakhir itu adalah ditolak alias nggak bisa tidak bisa melanjutkan bekerja sebagai PNS. Tapi berarti kalau terkait dengan kalau yang terakhir ya udah kita pilihan yang terakhir, rekomendasinya yang terakhir ya udah kita menunjuk pensiun uzur. Oke. Berarti terkait dengan gangguan kesehatan mental itu, kalau misalnya pegawai masih bisa bekerja, masih tetap dipekerjakan dengan baik gitu ya? Ya, ini yang ada pernah nggak sih? Iya, jadi kita sih pengennya ya kalau misalnya ada yang pilihan di tengah, kita agak bingung juga ya mau diapain. Iya itu. Tadi aku bilang instansi kan pasti mikirnya jangka panjang. Penempatannya di mana? Terus apalagi ini pegawai itu sebenarnya yang gangguan mental ini sebagian besar
mereka paham loh dengan posisi mereka. Saya kan, oh enggak ya terakhir ya, dua terakhir. Saya tuh kan fungsionalnya ini gitu. Saya kan bisa menghasilkan ini, bisa menghasilkan HKM segala macam. Dia masih merasa bahwa dia bisa. Gitu. Tapi memang bisa performnya. Wah, Oh, enggak. ya kan ini kan penempatan sementara Mbak. Oh, iya. Pegawai penempatan sementara yang tadinya saya nggak tahu di unitnya lama itu gimana gitu, tapi ya gitu. Biasanya sih kalau beberapa kasus itu yang pernah saya cek gitu, saya lihat mereka tuh performing Mbak Novi, Bu Nina terhadap kinerjanya, mereka bisa menghasilkan HKM-nya gitu. Tapi mungkin terhadap kinerjanya terkait absensi atau datang hadir atau bekerja sama dengan tim tuh biasanya cenderung kurang sih. Mungkin itu kali ya salah satu faktornya ya. Iya. Gitu ya. Nah, dari sekian banyak nih beberapa yang ditangani oleh Bu Nina gitu ya terkait dengan mediasi perceraian, terus kemudian pegawai tubal paling banyak ditemukan itu gimana Bu Nina? Terkait pegawai yang mengalami gangguan kesehatan mental. Yang tidak hadir bekerja dari sisi absen ya. Kebanyakan yang ke DTEK kemarin ya, kebanyakan dari sisi absen. Oh, dari sisi absennya ya. Kalau buat pegawai tubal itu banyak Bu Nina yang mengalami gangguan kesehatan mental. Kalau pegawai tubal kemarin itu sempat kita ada monef lebih ke fisik sih ya. Jadi dia sakit, kemudian suaminya sakit, terus siapa mertuanya meninggal, berderet gitu, habis itu dia sakit lagi. Saya nggak tahu sakit yang dia sampaikan waktu itu kayaknya lebih ke fisik ya, tapi saya agak-agak curiga juga karena dia selesainya lama. Tapi fisik yang mengartikan Mempengaruhi, mungkin ya, mempengaruhi. tapi dia bisa masih untuk melanjutkan. Iya, Ya. tapi ya gitu, Beberapa sih memang perpanjangan sampai 2 kali. perpanjangan sampai beberapa Ya, kali. beberapa kali. Mungkin di terutama yang luar negeri Mbak. Iya. Sekolah-sekolah di luar Contohnya negeri. gimana Bu? Dari Dan maksudnya dalam Atau ya? artian kalau mereka beruntungnya ya kalau mereka masih ada keluarga gitu yang mendampingi buat yang sendiri gitu, ada nggak sih pengalaman? ada yang ini yang memang dia menyatakan bahwa burnout gitu, Iya, dia menyatakan ada. dan dia pergi ke psikiater selama 9 kali Pak. Ada. Gitu. Memang kalau alhamdulillahnya dia sadar kalau dia lagi burnout. Kalau misalkan ada yang beberapa yang pegawai yang nggak sadar, Hilang, takutnya hilang ya. Betul. Gimana mencarinya kalau hilang? nggak bisa. Kemarin pengalaman juga gitu, kita cari di apa namanya Di luar instansinya. negeri gitu. Di luar negeri hilang ya? Saya nggak tahu Bu. Ya artinya memang terakhir memang sekolahnya di luar negeri, kita cari di instansinya, teman dekatnya itu nggak tahu kontaknya, kemudian ke keluarganya ibunya aja nggak tahu, senseinya nyari, so kita takut nih, saya nggak nih gitu, Instansi Iya. ya. Saya nggak sih orang ini gitu sih. Terus Belum ada kabar. belum ketemu. Belum. Ya ampun, semoga segera diketemukan ya. Ya. Terus ada nggak sih kendala ketika tadi mengalami mendampingi pegawai yang mengalami gangguan kesehatan mental selama ini? Kendala sih di komunikasi sih Mbak, benarnya. Komunikasi dengan pegawainya yang awalnya kita pengen nyoba ternyata nggak bisa, ya udah akhirnya kita dengan Karena ikhlas kalau yang mental masih bisa sih ya Bu, mental ngomong gitu. sebenarnya bisa, cuman mereka kan kalau yang namanya gangguan mental itu kan dia membatasi ya interaksi sosial ya dengan dan mencoba untuk menutup diri gitu. Jadi dari 6 itu saya hanya berhasil komunikasi yang lancar itu ya cuma 1. Yang anak tadi Yang ya. lainnya Iya, keluarga. jadi yang lainnya ya Keluarga keluarga ya. gitu. Jadi kendalanya lebih ke komunikasi. Emang lebih banyak dibutuhkan ekstra sabar ya Bu. Iya, kemudian juga ini ya tadi kesabaran, empati gitu ya. Diperluas lagi gitu ya. Sebenarnya bukan kesabaran saya jadi emosi, kita jadi emosi enggak, tapi lelah ya. Terus saya harus gimana lagi nih kalau udah begini gitu. Jadi Mikir ya Bu ya, Mikir. kepikiran. Pikiran. mungkin gini Mbak, kita di kawasan ya karena berkaitan langsung dengan pegawai, mungkin perlu juga kali ya ada satu sesi atau berapa pelatihan bagaimana menghadapi orang yang sakit ya, kendala kesehatan gitu, Mental. kesehatan mental maupun Fisik ya. fisik. Karena kalau fisik pun itu kan akibatnya pasti ada, dari mentalnya juga ada. Yang terganggu kesehatan lah intinya. Betul. Tapi terkait dengan mediasi perceraian tuh banyak juga yang mengalami gangguan kesehatan mental kan Bu atau tidak? Atau hanya baru temukan satu saja Baru tadi satu kasus? sih, yang Baru ketemu satu baru aja ya? satu ya. Tapi memang dia secara
kinerjanya juga baik-baik saja kan ya. Sementara ini Betul, baik-baik saja, tapi komunikasinya yang kurang bagus. Takutnya berefek ya lama-lama nantinya. Ini mungkin baru satu yang kelihatan komunikasinya nggak bagus, interaksinya kurang bagus, tapi kinerjanya bagus. Besok berpengaruh kemana-mana ya itu yang kita nggak tahu. Tapi terkait dengan pendampingannya juga sih itu sama dengan gangguan kesehatan fisik ya. Jadi dalam artian tidak mendampingi secara langsung, jadi memang membantu saja dari Ya, rumah sakit dan sebagainya, betul. komunikasi sama dokter gitu ya. Karena kan itu tadi Mbak, kalau menurut saya dari beberapa pengalaman itu ya pegawai itu rata-rata komunikasi langsung aja dengan kita tuh nggak mau, pasti lihat keluarganya rata-rata ya, karena dia merasa itu tadi interaksi sosialnya kan kurang ya, kalau yang ada gangguan mental gitu. Oke, baik. Ya, baik Mbak Novi, Bu Nina. Sebenarnya saya masih punya banyak pertanyaan, cuman kayak waktu kita tuh cukup terbatas di sore hari ini gitu ya, sudah 1,5 jam. Susah aja Mbak. Banyak ngomong ya. Tapi Mbak Novi mungkin ada yang mau disampaikan nggak sih sebelum kita closing gitu? Apa ya? Ya artinya kita tuh sekarang dalam rangka cuman sharing ya Mbak, bukan berarti bahwa semua yang kami lakukan benar atau tidaknya, atau mungkin ada teman-teman LKSM lain yang sudah pernah juga mengalami hal sama, mungkin bisa sharing gitu. Artinya pengalaman yang kita udah lakukan tuh ini nih gitu. Kita boleh nggak sih buka open mic gitu? Kenapa dulu udah nggak ada kali ya? Udah nggak ada ya. Ya baik, nanti mungkin next sesi. Open mic-nya lewat WA aja. Iya. Ya. Tapi kalau misalnya masih banyak dari rekan-rekan nanti yang pengen berkonsultasi atau mau berkomunikasi terkait dengan gangguan kesehatan fisik maupun mental, bisa menghubungi Bu Nina. Bukan. Maksudnya sharing ya. Ya, saya kan lebih sharing sih sebenarnya. Ya. Bu Nina, ada yang mau disampaikan mungkin sebelum? Mungkin ini ya lebih ke apa ya, tanggung jawab terbesar dalam menjaga kesehatan individu kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Jadi teman-teman di BSDM itu harus bisa menyadari bagaimana kondisi kesehatan mentalnya, karena itu tidak terlihat tapi itu pasti ada kejadian kita merasa cemas yang berlebihan, kemudian ketakutan gitu tuh pasti ada. Jadi dan salah satu yang bisa kita lakukan ya bisa dengan olahraga itu loh. Jadi mensana incorpore sano itu sebenarnya benar. Olahraga atau meditasi. Ya apapun. Jadi di dalam jiwa yang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat gitu kan ya. Oke. Dan kata Pak Aulia kemarin. Dan jika ada kita merasa terganggu gitu dengan kesehatan kita ya hubungilah profesional seperti yang sudah disiapkan oleh. Jangan menunda ya. Iya baik. Yang lebih cepat lebih baik untuk ditangani ya. Memang terkait dengan kesehatan mental ini kan tidak ditanggung oleh instansi, tapi mungkin bisa menggunakan BPJS atau kalau misalnya di BSDM kan ada program konseling ya namanya, itu bisa digunakan. Mungkin saya baru ingat yang kejadian kasus yang sebelumnya itu juga menggunakan program konseling, akhirnya kita rujuk kalau nggak salah, betul ya? Iya. Akhirnya batu jadi salah satu surat rujukan untuk pemberhentian. Itu waktu itu kita pakai menjadi salah satu bahan psikiaternya. Itu jadi surat rujukan itu dibawa ya? Iya, saya bawa ke psikiaternya, sampaikan bahwa sudah pernah melakukan coaching klinik di instansi kami dan hasilnya seperti ini. Memang tidak hanya berbentuk data ya kalau nggak salah ya. Saya sampaikan itu jadi bahan mereka. Jadi akhirnya itu buat keluar dari bahan putusan pemberhentian gitu ya. Betul. Bu Nina, kalau kita di rumah sakit kita diwawancara juga nggak sih? Aduh, karena dipersyaratkan dari rumah sakit itu ada dari instansi ada yang mendampingi. Makanya kita mendampingi itu memang hanya jadi tidak mendampingi, tapi kita wawancara instansi. Yang wawancara psikiaternya Mbak. Jadi dia bertanya ke kita bagaimana kondisi mereka di pekerjaan, di kantor seperti apa. Dan memang waktu itu kan memang kita tidak pernah bertemu langsung ya dengan pegawai, cuma kita nanya ke teman bekerja mereka yang lama apa yang terjadi. Jadi riwayatnya gimana? Iya, kita bertanya ke temannya yang lama bagaimana bagaimana mereka bekerja dulu. Nah dari situ informasi yang kita dapat kita saksi-saksi gitu ya. Sendiri nggak mengalami ya waktu itu ya, jadi kita nanya akhirnya ke temannya. Keluarganya juga keluarga nggak diwawancara. Betul, ditanya juga. Mungkin bagaimana mereka di rumah ya. Yang ditanya bagaimana mereka di rumah dan di tempat bekerja. Jadi ya
kita bukan hanya mendampingi, tapi kita juga wawancarai. Tapi beda ya kalau gangguan kesehatan fisik mah enggak ya, Mbak Novi ya? Belum Oh, pernah. belum. Oh, oke, Belum pernah. baik. Kemarin masih dalam rangka mencari informasi aja sih. Tapi kemarin itu waktu saya cari informasi ke RSUD juga saya sampaikan bahwa keadaan pegawainya itu memang betul-betul karena stroke, jadi memang hanya bisa, mohon maaf, terbaring. Saya sampaikan, terus gimana ya dok, tes kesehatannya, kan kalau cek kesehatan Bu ada MMRI itu kan juga semua ya. Padahal kan kondisi fisiknya itu artinya tidak bisa gitu, ngobrol aja nggak bisa. Jadi saya kata informasi dari dokternya sih riwayat yang sudah pernah rekam medis yang, karena kan kalau fisik otomatis dia sudah pernah mungkin operasi atau setiap bulannya dia ke dokter, itu menjadi rekam medis mereka, dan dari situ mungkin langsung rekomendasikan. Jadi nggak semuanya dijalani tim pemeriksaannya itu, karena memang ada hal-hal yang nggak mungkin gitu si pegawainya secara physically udah karena udah terlihat jelas sih psikolognya. Iya, itu sih. Nah, mau itu tapi mau nanya lagi. Ini terkait yang pengerjaan yang tes kesehatan mental nih, Bu Nina. Kan ada tes MMPI ya kalau di psikiatri itu. Emang mereka itu yang mengalami gangguan termasuk kalau ada parah gitu ya, mereka masih bisa mampu mengerjakan tes MMPI tersebut? Ngerjain, tapi ya gitu, ada nggak sabarnya. Jadi ngerjainnya tuh kalau yang keluarga yang bantu, kan keluarga nggak ada ya? Enggak. Yang terakhir dia seperti dia bikin pola. Jawabannya sini B. Enggak ada soalnya. Enggak dibaca. Enggak. Jadi hanya kayak bikin pola. Sigap gitu. Kita zaman SD A B C gitu. Suka dia polanya seperti apa. Jadi saya juga kan saya tanya ke tim yang di rumah sakit bagaimana. Ya gitu Bu, dia nggak baca soal, begini jawab aja gitu. Tapi yang pernah sempat ke rumah sakit ya, dia ada, saya nggak tahu pertanyaannya banyak kan Mbak ya, sampai 225 jam, ya. Itu awal-awal oke, dia ngerjain sesuai dengan runutannya. Lama-lama udah nggak sanggup ya. Lama-lama udah nggak jalan. Tapi karena si pasangannya mendampingi terus, dibujukin, yuk terusin dikit lagi gitu. Ini pentingnya mencari pasangan yang setia ya. Baik, terima kasih Bunda Novi sudah berkenan menjadi narasumber untuk berbagi cerita terkait dengan pendampingan pegawai yang mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental di sharing session di episode 19 kali ini. Makasih banyak sudah berkenan hadir, Mbak Novi sudah jauh-jauh dari Bogor. Dari Bogor. Kapan lagi lihat Monas? Udah sering katanya Mbak Novi, udah pertama kali ke Jakarta kan? Maksudnya udah lama nggak lihat. Pertama kali kesini. Iya, Bunda. Ya, sama-sama Mbak. Mbak Tika. Saya sebelumnya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Apabila pada penyampaian saya mungkin ada yang kurang berkenan. Itu aja. Baik, terima kasih teman-teman, Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir, meluangkan waktunya hingga akhir acara di sore hari ini. Makasih juga buat Ibu Manajer, Pak Prot, sudah bisa memfasilitasi kami di studio baru BRIN. Next, ke depannya kita akan bertemu lagi di acara sharing session episode 20 dengan tema yang lebih menarik lagi. Saya pamit undur diri, saya Kartika, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.